Kakao merupakan salah satu komoditas potensial di negara tropis, termasuk di Indonesia. Agar bisa berproduksi secara maksimal, tanaman kakao memerlukan kondisi iklim dan lingkungan yang sesuai. Sama seperti pada tanaman lainnya, tanah dan air merupakan komponen dari lahan yang penting bagi pertumbuhan tanaman kakao. Tanah merupakan media tumbuh bagi tanaman termasuk kakao. Tanah juga menyediakan berbagai materi yang diperlukan oleh tanaman seperti nutrien dan air. Konservasi tanah dan air merupakan usaha untuk melindungi, memulihkan, meningkatkan, dan memelihara fungsi tanah dan air agar bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan. Mengapa konservasi itu diperlukan? Konservasi itu diperlukan karena ada penggunaan lahan untuk pertanian secara terus-menerus yang mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah dan berkurangnya ketersediaan air tanah. Untuk menjaga kualitas lahan diperlukan usaha konservasi tanah dan air, termasuk pada lahan budidaya kakao. Konservasi tanah dan air pada lahan budidaya kakao pada intinya adalah menjaga kualitas tanah dan ketersediaan air agar mampu mendukung pertumbuhan tanaman kakao secara maksimal. Konservasi air sendiri dilakukan melalui usaha-usaha pemanenan air hujan sebanyak mungkin agar air masuk ke dalam tanah dalam bentuk lengas tanah atau soil moisture, dan juga simpanan air tanah atau groundwater. Tanpa usaha konservasi, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir menjadi aliran limpasan permukaan dan hanya sedikit yang masuk ke dalam tanah. Dan jika terakumulasi dalam jumlah yang banyak, akan menjadi banjir di kawasan hilir. Karena itu, konservasi air sangatlah penting untuk menjaga ketersediaan air dan juga untuk mitigasi bencana hidrologi. Konservasi tanah merupakan usaha untuk menjaga kualitas tanah agar sifat fisik dan kimia tanah termasuk kandungan nutriennya bisa terjaga sesuai dengan kebutuhan untuk tanaman. Pada prakteknya, konservasi tanah dan air dapat dilakukan secara bersamaan dan kita biasa menyebutnya sebagai konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air pada budidaya kakao dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pada umumnya kita mengenal ada dua metode. Yang pertama adalah metode vegetatif, yaitu menggunakan vegetasi sebagai media konservasi, seperti misalnya penggunaan seresah tanaman atau tanaman penutup cover crops pada permukaan tanah untuk mengurangi evaporasi dan juga untuk menambah kandungan bahan organik. Contoh lainnya adalah budidaya menggunakan prinsip kontur strip cropping atau berdasarkan garis kontur, dan juga budidaya menggunakan sistem multi cropping. Sedangkan konservasi secara mekanis atau teknik, yang ini juga merupakan konservasi yang paling umum kita kenal, adalah dapat dilakukan dengan menggunakan bangunan konservasi seperti embung untuk menampung air, kemudian penggunaan terasering pada lahan miring untuk mengurangi erosi tanah dan limpasan permukaan, kemudian pembangunan dam pada sungai untuk menampung air, dan melalui beberapa praktek-praktek lainnya. Melalui praktek-praktek konservasi yang benar, fungsi tanah dan air dapat dijaga untuk mendukung pertumbuhan dan produksi kakao secara optimal, baik dari sisi
kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dapat dihasilkan produk olahan coklat yang berkualitas.